Salam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pagi ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami dalam pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon lawatan kuasa Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020 dari Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20. Ulangan pasal 17 14 sampai 20 dengan judul Hukum tentang Raja. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tata kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Amin untuk firman Tuhan. Halo, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita hampir dapat dipastikan mempunyai otoritas atau kewenangan, paling tidak atas keluarga kita. Kita punya kuasa. Seorang ayah punya kuasa atas anak-anaknya. Dan begitu pula untuk beberapa orang mungkin ia diberi kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, lebih besar. Misalnya ia adalah seorang pimpinan di sebuah lembaga, di mana di bawah dia ada bawahannya, atau tugas dan tanggung jawabnya menyangkut kehidupan orang banyak. Dan dalam rangka menjalankan tugas tersebut, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai pegangan yang jelas, dasar yang tegas untuk kita jadikan sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Saudara, nas kita pada hari ini berbicara tentang yaitu hukum tentang raja. Jadi di sini penulis kitab Ulangan mengingatkan umat Tuhan, bangsa Israel, bahwa ketika mereka menginginkan seorang raja, maka ada hal-hal yang harus mereka perhatikan sebagai umat Tuhan. Yang pertama tentu raja itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri lewat hamba-hambanya yang dipercayakan untuk memilih raja. Misalnya nabi yang dipercayakan oleh Tuhan.
Dan berkaitan dengan itu ada hal-hal yang harus tidak boleh dilakukan seorang raja. Ingatkan tadi, jangan terlalu banyak memelihara kuda, apalagi berkeinginan untuk kembali ke Mesir untuk mendapatkan kuda yang banyak, dalam arti kata batal untuk mendiami tanah perjanjian demi mengejar banyaknya kuda. Dan jangan punya banyak istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, poinnya adalah sebagaimana dinyatakan dalam ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membaca sumber hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Jadi poinnya adalah raja harus menjadi raja yang takut akan Tuhan, yang menjauhkan segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita, mungkin kita bukanlah raja, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan. Supaya kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, maka hari ini kita diingatkan bersama-sama, dan saya menjadikan tema perenungan kita adalah takut akan Tuhan. Jadi kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Untuk menjadi suami, menjadi istri, haruslah menjadi suami dan istri yang takut akan Tuhan, yaitu mengasihi, mencintai. Menjadi orang tua haruslah takut akan Tuhan, di mana kita bisa menyayangi, mencintai anak-anak kita, menjauhkan mereka dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kita boleh mendidik, mengarahkan mereka, tapi kita tidak melakukannya dengan kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Begitu pula ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan di lingkup pekerjaan kita, kita harus membangun sikap takut akan Tuhan. Apa itu? Kita bekerja dengan sebaik-baiknya, menjauhkan penyalahgunaan kewenangan, apa yang dikatakan orang sebagai korupsi. Begitu pula ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita harus membangun relasi dengan orang lain, yaitu dalam sikap takut akan Tuhan, yaitu menghormati, menghargai sesama kita, termasuk sesama kita yang membenci dan memusuhi kita karena iman kita kepada Kristus. Kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat, tetapi kita mendoakan mereka. Jadi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, nilai moral yang bisa kita jadikan panduan berkaitan dengan firman Tuhan hari ini adalah takut akan Tuhan. Adalah pegangan panduan bagi kita untuk menjalani hidup ini, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjadi garam dan terang dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu, dan biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.